Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan. Moncong senapan mengarah pada sang ancaman. Para penjajah yang datang dengan ketamakan, dengan lantang kusuarakan bahwa aku, putra bangsa, rela mati demi merdeka. Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan kepada kita. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikran, NIM 41223037. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Safian dengan NIM 41223032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Andi Arsyad dengan NIM 41223027. Ini kami akan membawakan materi dengan judul konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa. Konstitusi adalah hubungan tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Secara etimologis, istilah konstitusi dalam berbagai bahasa mempunyai 3 pengertian: arti luas, arti tengah, dan arti sempit. Arti luas, konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Arti tengah, konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Arti sempit konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan. Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Fungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut. Pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. Yang ketiga, sebagai landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat, sebagai landasan struktural. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara atau a birth certificate of new state. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Dan juga fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusilah yang menjadikannya sebagai fundamental law atau hukum dasar dan the higher law atau hukum tertinggi. Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat
sangat mulia dan istimewa, sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dinotifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal terpencil, melainkan hanya menyebarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lain. Dalam kasus bentuk negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitasi politik dan hukum. Istilah ini merupakan secara khusus untuk mendapatkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dan dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara dan umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada perjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Dalam bentukan organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar memiliki sifat mengingat oleh karena makin elastik sifatnya, aturan itu makin baik. Konstitusi menyangkut cara suatu pemerintah diselenggarakan.